Jadi harus pinter-pinter cari kandang kos ya. Kalau salah pilih kandang kos nggak akan juara. Tapi kalau salah pilih one low press nggak ada masalah. Selamat siang, Koidra. Selamat siang, Merpati Pos Indonesia. Ya, Kembali kita bincang-bincang lagi urusan yang gak ada bosan-bosannya sih, urusan Merpati Pos. Ada aja yang dibahas. Yang bikin ruwet, ada juga yang dibahas kan. Sekarang mungkin lagi rame, artinya kita lomba tuh ada dua tipe kan. Kandang regional, kandang kita yang ngurus sendiri, dan ada kandang bersama atau kandang one low press gitu yang kita ngirim burung ke sana. Dan sekarang ada lagi masih musim nih, kita mau main di suatu kota, orang itu kita untuk buka kos-kosan, ngirim burung ke orang lain, tapi bukan lomba untuk antar kandang itu, tapi lombanya dengan klub gitu, regional itu. Sekarang gimana sih perbedaan menurut Pak Indra itu antara regional dengan kandang yang kita kirim di sana ke one low press dan kandang kos gitu? oke, selamat siang. Salam Merpati Pos Indonesia. Ya, ya bedanya gitu. Kalau misalnya kandang regional ya kan kita yang urus, kita yang apa? Ya kita yang piara, kita yang melombakan. Ya. Biasalah. Kalau kandang kos, berarti kalau kandang kos, nah itu yang baru-baru sekarang ramai ya di Indonesia ya. Iya. Jadi kita maksudnya titipin burung ke kandang orang gitu kan. Orang Ya. Titipin burung ke kandang orang, ikut ke klub ya, Oke. sama kandang wildcat yang one low press gitu. Ya, kalau kayaknya perbedaannya ya yang satu diurus sendiri, yang regional, yang kos sama yang OLR diurus orang lain. Nah, cuma dari sekarang mungkin yang harus di garis bawahinya mungkin ya antara kos dengan OLR mungkin ya. Kalau kos kan lomba dengan orang lain, kalau OLR lomba dengan sama burung di kandang itu tuh. Iya. Gitu. Jadi ya jelas beda. Jadi kalau kandang kos harus lebih pintar-pintar kita pilihnya. Kalau OLR ya sama pakai lah, sama pakai. Jadi Kandang WLR semua perawatan semua sama pakai gitu. Lawan juga itu aja kandang. standarnya nilai 9 gitu ya. Kalau dari itu ya mana juga rawatnya 9. Kalau 8 ya 8, kalau 7 ya 7 gitu. Nggak ada masalah. Kita misalnya kalau kandang regional si A tuh nilai 10 gitu. Di kos apa kita menentukan juga nilai 10 juga belum tentu kan? Ya belum tentu. Kalau 10 ya berat cari kandang kos kan. Iya. Jadi cuma yang jadi masalah nggak masalah juga kandang kosnya bagaimana, tapi lawannya segimana gitu. Jadi kalau kita ke kandang kos yang nilainya 8, musuhnya 9 ya berat. Tapi kalau kandang kos kita 9, orang lain juga 9 misalnya ya nggak ada masalah. Bagus. Jadi harus pinter-pinter cari kandang kos ya. Kalau salah pilih kandang kos nggak akan juara. Tapi kalau salah pilih one low press nggak ada masalah. Gak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Kirim aja kemana-mana lah. Lawannya di situ semua. Nah, karena lawannya di situ semua. Mau ada one 10 kamu kirim ini semua satu semua, atau misalnya kita partisipasi di semua ya nggak ada masalah. Tapi kalau ikut kandang kos ya Tergantung. kalau salah kalah. Tergantung yang kos itu ya. Dia jago, ya burung kita. Ya Bisa jadi. minimal itu burung dia bagus. Karena kosnya sering juara. Nah gitu.
Itulah pentingnya. Karena untuk mengukur lawan kan, kalau jarang nggak pernah juara ya nggak mungkin lah kita nyimpan burung ya, bukan nggak mungkin maksudnya, sulit burung kita juara, yang lain jelek semua. Soalnya imbasnya pasti negatif ya. Kita biasa juara di sini, dikirim kos yang asal-asalan. Ya kalau nggak gitu juga, bisa negatif bisa positif. Kalau kitanya di rumah asal-asalan, banyak katanya peringkat 1000 sekarang 500 peningkatan. Tapi kalau kita tadinya serius, ya kalau lebih bagus dipiara sama kandang kos yang standar perawatannya, pelatihannya dan lain sebagainya lebih jadi lebih turun. Lagi-lagi SDM manusianya ya, bukan burungnya ya. Iya. Urutannya seperti apa jadinya? Tetap saya sih sampaikan manusia nggak ada burungnya. Kalau suruh pilih gitu ya, harus dua-duanya. Tapi kalau kita memelihara tidak benar, itu udah susah investasi. Burung sebagus apapun. Nah gitu. Jadi, tapi kalau udah bagus, baru kita bicara burung. Gitu. Itu emang jelas. Yang burung bagus ya juara, ya enggak ya enggak. Tapi di perawatan yang bagus. Kalau perawatnya nggak kalah ya, mau burung sebagus apa kalah. Jadi poin view-nya untuk kandang kos dengan oiler tuh apa sih? Yang artinya dari segi pemain dan penyelenggara? Kalau segi pemain ya, kalau OLR selama sama pakai sama itu apa, jujur tidak curang ya, nggak ada masalah non teknis, dipiara bersama segala bersama, mungkin nggak kita bisa ikut aja lah. Paling nanti kalau OLR ini mau banyak hilangnya, yang bisa sedikit atau apa ya itu parameternya begitu. Ya, tapi menang kalah nggak ada. Kalau kandang kos ya itu balik lagi, kalau musuh-musuh kitanya lebih bagus dari perawatannya, lebih bagus dari kandang kos kita, susah menang. Walau burung kita lebih bagus, gitu. Nah, tapi harusnya sih bukan oke lah. Poinnya mungkin kenapa orang mau nitipin kos kan gitu kan. Berarti kan lomba di daerah itu menarik, ya hadiahnya bagus, pesertanya lebih banyak misalnya, gitu kan. Jadi orang mau lah, atau posisinya enak gitu kan, kotanya ya, maksudnya kota itu ramai lah. Kalau kita nggak kosin ke lomba yang lebih sepi dari karena kita nggak buat apa juga. Nah, jadi kita belum sampai ke tahap ini ya, tapi nanti karena banyak masalah dengan permainan kos-kosan ini, kadang orang punya cara merawat pribadi lah, latihannya gimana lah, punya pemikiran-pemikiran gimana, dia nggak bisa terapin itu ke yang punya kosan kan. Di luar negeri sih kebanyakan yang saya tahu udah bukan kandang kos, tapi kita sewa kandang. Sewa kandang yang dirawat sistemnya sama. Sistem kita lah. Iya. Kita kirim orang di situ, burung-burung kita, semua kita hanya sewa kandangnya doang. Nah, itu di Taiwan di mana udah biasa. Ya, bukan kos. Ya, kalau kos kan dirawat orang, nggak rame. Ya orang juga kadang udah nggak mau gitu kan kos. Gue biasa dengan rawatan kita kan. Iya. Pindah kos. Iya. Mikir-mikir nyari yang sejago orang itu atau bisa nyari dan memang itu susah. Nanti udah kedepannya sih tetap burung itu harus cocok dengan perawatan kita. Jadi belum tentu burung saya sama burung Arul misalnya. Saya burung ini bagus, Arul jelek saya bagus. Oh, biasa itu. Ya, artinya sistem cara perawatan beda ya. Seleksinya emang cara seleksi beda. Perawatan cara begini nih gitu. Nah, burung-burung yang cocok dengan perawatan begini ya itu yang kita kembangbiakan. Itu turun-temurun begitu ya begitu jadinya. Nah, kalau yang di sana nggak begitu ya. Jadi burung ini nggak main di sana main di sini ya, biasa. Nah, susah kalau ke kandang kos gimana? Si A yang daftar pengen begini rawatannya, si B pengen begitu rawatan, makanannya pengen ini ramuannya, si B kan nggak, susah kalau mengikuti resep penyewa. Paling sama ratakan, nggak cocok dengan burung kita, nggak cocok dengan gitu.
lawannya yang selera masing-masing ya nanti. Ya yang udah cocok dengan dia bisa atur sendiri, itu kan enaknya gimana gitu. Nah itu eh, kalau saya sih mikir kata kos kurang. Kalau yang senang perawatan segala itu ya Nggak masuk ya. nggak Dengan OLR aja sekali. lah. Kalau mau main OLR sekali kita nggak pusing, nggak usah ngurus, nggak usah apa, itu ada advantage sendiri atau kadang sendiri ya emang kita emang merawat itulah yang Atau sewakan, nikmatnya. beli tempat atau Atau sewa kandang. ya sewa tanah. Nah, itu harus itu yang lebih benar. Itu yang lebih benar. Jadi apakah hasil dari kandang kos atau OLR itu mencemirkan kitanya gitu, pesertanya atau burungnya aja gitu? Hasil. Wah, kalau hasil pada kos juara ya itu yang punya kandang kos dan burungnya. Iya, ya. Kalau yang OLR ya burungnya doang. Gitu. Yang OLR burungnya aja ya. Burungnya aja itu ya nggak bisa ngomong kita jago rawat ya enggak lah itu udah Sama semua. semua. Kalau kandang kos ya burung dan Jadi ada dua manajemen. Ya. Nah, itu kita kan susah ngebedain ini burung yang jelek atau ngerawat yang jelek kan jadi kita mengevaluasinya. Jadi kita breeding lagi enggak nanti tahun depan bibitnya kan di sana nggak jalan atau jadi jalan kan. Jadi bingung. Ya saya rasa kalau kandang OLR udah paham lah kayak gimana. Sekarang ini untuk yang diperlukan sebagai penyelenggara kandang kos itu harus seperti apa gitu? Ya yang pertama mungkin harus punya refleksi dulu ya. Gimana karena kamu merawat atau sudah bagus atau enggak. Nah, kalau kita udah sering menang atau minimal lah ikut masuk nominasi gitu kan. Itu supaya orang bisa percaya ke nyimpen di kandang kita. Nah, tapi ya itu udah mempengaruhi kandang kitanya seperti apa, posisinya di mana, lawannya seperti apa, itu semua jadi masuk pertimbangan. Terus masuk berapa ekor juga itu udah ngaruh. Nah itu artinya harus mikir karena kalau terlalu banyak emang uang masuk lebih banyak tapi merusak semua orang. Kita kandang gini loh, menceng dikit ya. Jadi kalau kita biasa juara dengan 20 ekor itu nggak sama kita juara dengan 100 ekor, nggak sama juga dengan 200 ekor, perawatannya beda, segalanya beda. Jadi anggap kita jago dengan 50 ekor, belum tentu loh di 100 ekor jago, belum tentu di 200 ekor jago, karena itu makin banyak varian burungnya ya. Ya cara melatihnya pun jadi beda, cara kalau burung sedikit kalau bisa misalnya ada latihan triknya mau di dua-dua atau di satu-satu, kalau kamu punya burung 300 mana bisa, planningnya udah beda, ngasih makan juga udah beda, kamu nggak akan bisa tadi sistem rawatnya juga udah lain, makanya beda, jumlah burung beda, cuaca beda, motivasi bisa beda. Motivasi itu beda semua. Ya kalau kita udah mendalami seperti itu, nggak ada pakem begini. Kandang kamu posisi dimanapun, Anda ngerawat beda. Orangnya sama, burungnya sama. Ganti kandang pun kamu ganti semua. Karena kamu untuk mensiasati kandang kita bagus atau jelek kan. Kalau kita burung jelek, misalnya kita harus ngelatihnya seperti apa supaya nggak ke bawah ke orang lain. Kan? Jadi semua. Ya, jadi lokasi memilih juga perlu ya untuk lomba di regional klub itu dengan kandang kos memilih lokasi juga perlu ya. Jelas, lokasinya juga harus. Karena dengan dia konsisten seperti itu apa pelatihnya juga ya maksudnya merawatnya konsisten gimana ya itu cukup beda-beda gitu. Makanya harus jelas dulu mau berapa ekor, isinya, ininya, cara rawatannya gimana, pelatihannya bagaimana ya. Anda jabarkan dan apapun yang terjadi, orang nanti udah pilih ya ikutilah. Ya toh harusnya gitu, nggak bisa percaya aja. Nggak ada gimana pemilik lagi senang ngelatih kemudian bukan pemilik kos gitu ya, pemilik kos lagi malas enggak lah, makanan kadang ini kadang nanti melihat lagi suasana ini ganti lagi makanannya beda ya, yang nitip harus terima apa adanya. Iya kan nggak lucu, harusnya kan kita bayar harus tahu dulu apa yang akan
kerjakan dengan burung saya kan gitu. Ya itu harus dipikir kalau mungkin profesionalnya ya begitu. Nah kalau urusan seleksi kita yang mungkin pemilik kos kita biasa seleksi ketat dengan burung kos yang macem-macem agak membingungkan kan kualitasnya beda-beda karakter terus sama sifatnya beda-beda burung Ya, ngaturnya gitu kita biasa main widowhood terus harus seperti apa gitu harga saya bingung karena kamu harus membedakan kan itu kalau ada yang ngaco ya harus kita singkirin ya toh kita seleksi program latihan pun udah seleksi belum hanya di lomba. Sekarang burung-burung yang jelek, yang lambat, yang tidak ini kita harus buang. Sekarang orang udah bayar, masa kamu buang? Dia pengen terbangin terus. Ya, tapi hilang juga belum, lomba juga belum kan udah harus diseleksi. Iya, tapi bisa ngerusak koloni kita ya kan? Jelas ngerusak. Jangan kan begitu, sakit aja kita mau pisahkan atau kita nggak akan latih. Jadi masalah. Iya kalau kandang sendiri kan gimana lambat aja dibuang, sakit dibuang, lambat aja dibuang. Mau ditahan kayak ini molting mau di gimana. Nah ini kandang kos. Karena kos yang punya kepentingan juga. Kepentingan ya nyari. Jadi akan ada cukup ada perbedaan di situ bisa aja yang pemilik dengan perawat kan. Jadi intinya power dan kandang pemilik yang lain. Iya intinya power kandang kan kita ngomongin burung ya. Power pemilik burung yang asli di rawat rumahnya dengan kandang kos, dengan orang di sekitarnya yang kita mau jual belum tentu sama ya. Iya. Walaupun dengan burung sama ya. Iya. Gitu. Nah, itulah harus dihadapi permasalahan itu. Jadi saya pikir sih ya rumit lah non teknis jadinya gitu. Rumit. Non teknis ya, karena ada orang like and dislike jadinya kan. Si Ando pengennya begini, untuk si A senang dengan cara merawat begini dengan begini nanti si B yang lebih senang, nanti si C mungkin gitu kan. Jadi kita mau ngelangkah apa lebih susah. Jadi cara milih the best man gitu gimana antar daerah gitu. The best man maksudnya gitu. Ya kita lomba bisa di kota A baik gitu, dia harus ngalahin di kota B juga ya. Salah satu ya harus cari kos yang bagus atau dia pindah kandang gitu kan. Nggak bisa lah udah. Coba kalau mau main kandang nasional aja. Itu yang lomba fair ya, paling fair itu di situ. Kayak One Fresh atau kamu kalau kamu mau menentukan wah burung saya itu hebat bisa mengejuara di itu, kamu bikin kandang di tiap daerah. Bikin cabang kandangmu. Terserah itu mau pakai metode apa ya begitu. Itu yang paling benar. Kandang kos tergantung perawatan kan. Ya semua juga tergantung rawatan, cuma masalahnya gini keseragaman rawatannya ya itu yang bisa bikin ini ya. Tapi kalau karena kosnya bagus ya nggak ada masalah sih, ikut aja kita nggak udah menyerahkan aja gitu ya kesana gimana terserah dia lah mau dipotong mau apa mau dilombain mau enggak ya paling legowo gitu. Tapi ketika kamu bilang burungmu hebat, anggap juara nih, kita bilang wah burung aku disimpan di kos dan burung itu juara, dari kita mengklaim burung ini terbaik, enggak juga. Mungkin musuhnya goblok-goblok. Kan enggak satu kandang. Mungkin burung-burung yang di kandang orang lain kalau dirawat di kosan ini bukan juara. Gitu kan? Iya. Jadi berkaitan juga dengan lawan-lawan kandang. Iya, lawannya jadi lawan burung ya lawan kandang juga. Jadi saya kayak di rumahan. Ya belum tentu burung kita hebat, tapi dirawatnya sama orang hebat gitu juga kan. Gitu juga bisa jadi kan. Ya bakal begitu. Kita lomba sendiri di sana belum tentu bagus, tapi dirawat dengan kos itu bagus. Bagus, karena anggap positifin juaranya gitu, jangan salahnya. Anggap menang pun kita nggak bisa bilang bahwa itu burung luar biasa bagus dan kita ingin nge-breeding supaya bisa breeding seperti itu lagi ya. Nah juga dan seberapa banyak kosan burung di kosnya. Jadi kalau hanya ngekosin cuma 5 ekor, 10 ekor ya nggak bisa juga jadi patokan lah. Mungkin kalau kandang kosnya ratusan ya udah mulai juara di situ, udah juara di klub, juara juga di antara ratusan itu kan boleh resmi bagus lah. Tapi kalau hanya dia cuma nerima kos 5 ekor, 10 ekor dan kebetulan juara kita bilang burung kita terbaik ya. Jadi klaim nilai itu relatif ya gitu untuk. Iya dong. Semua juga subjektif lah. Jangankan bagus, ya bagus jelek ya gitu. Ya juara pun sebenarnya masih substansinya seperti ya, mungkin ada saran-saran untuk yang mau buka kos-kosan gitu. Ya yang penting Anda jujur, berpikir sih ada perbedaan yang beda-bedakan itu nomor satu ya integritas. Nah kesananya biarkan hasil yang
menentukan. Kamu banyak tenang ya nanti tambah ramai, kalau nggak banyak tenang ya orang ambil sendiri. Tapi nah itu kita harus bikin itu dengan metode apa, akan berkaitan dengan biaya. Biaya ya. Ya. Ya kita Itu kembali kan biaya kan, urusan iya, biaya. balik lagi ke situlah nomor satunya. Mau kos 500.000 sama kos 1 juta sama kos 2 juta pasti kan beda. Dan mau ambil take profit berapa persen juga kayak Iya, berapa iya. banyak kan, walaupun mahal tapi diambil sama pemiliknya banyak ya enggak. Nah itu eh, berkaitan dengan harganya juga. Ya karena menurut saya juga perawatan bagus, latihan bagus, semua tergantung biaya kan. Iya, pasti. Sekarang kalau udah karena kosnya terisi berapa banyak juga ngaruh juga itu ke biaya. Misalnya kita latihan, walaupun murah mahal pun tergantung berapa banyak pesertanya. Ya toh, kalau misalnya yang walaupun mahal tapi cuma 10, kalau mahal 200 ya beda. Kita latihan kan biayanya sama-sama juga. Bisa lebih sering kalau lebih banyak, udah banyak mahal itu yang dicari. Tapi kalau mahal pun tapi sedikit ya jadi mahal tetap jelek. Mungkin dari yang murah tapi banyak lebih bagus, latihannya lebih sering, sekalinya lebih sering gitu. Gitu. Jadi istilahnya nggak bisa dong, artinya Ko Indra nih bisa jago nih di Bandung gitu. Nantang saya yang tinggal di planet Bekasi kan gitu. Ya, Untuk lawan Ko Indra bilang cari kos-kosan sini buat lawan saya. Bisa nggak seperti itu? ya bisa. Salah, asal burung kamu di kosnya di kandang saya. Nah itu saya bisa buktikan bahwa burung kamu betul nggak lebih bagus dari saya kan gitu. Kalau di kandang orang lain yang nggak bisa lah. Mau gimana? Nggak nggak bisa begitu ya, emang tidak bisa Toleransinya nggak nyambung. tidak nyambung, nggak nyambung, nggak ada urusan. Orang kamu burung kamu dipiara sama kamu dipiara sama orang lain, hasil itu beda ya. Bisa lebih bagus bisa lebih jelek, bukan Bisa. berarti gitu. Cuma tidak bisa seperti itu karena kalau ngomong kita bicara burung ya, kalau kita bicara burung itu kan yang kita semua tahu ada faktor perawat dan pelatih gitu ya, perawat dan faktor burungnya, sama dengan kita balap motor lah gitu ya. Harus kencang ya, drivernya harus jago kan itu kan. Iya, iya. Nah jadi kalau kita mau pengen ngurus ngobrol motornya doang ya nggak boleh ada peran driver, makanya tetap bolak-balik juga harus nggak ada main tengah-tengah begitu gitu. Kalau mau ya langsung OLR. Nah itu kamu bisa klaim burung kamu bagus kalau karena tidak ada Campur tangan. tangan perawatan ya, maksudnya perawatannya ya sama-sama gitu kan. Dan musuhnya itu doang, nggak dilombain juga kan dengan kandang-kandang yang lain ya. Karena Juga udah pasti beda perawatan ada dari sistem. juga. Kalau mau klaim satu titik harus di OLR ya, Harus kandang harus juga. Walau Dan price kalau itu. kamu mau hebat di satu daerah, kamu harus sewa kandang, piara sendiri. Berarti paling bener kalau ngeklaim Burung kita harus hebat, naklukin dimanapun, sewa kandang. sewa kandang Oh, tempat itu paling bener. Jadi kamu tinggal sewa, piara, pakai karyawanmu atau kamu juga atau kamu mau pindah rumah ke situ ya nggak ada masalah. Nah itu baru kamu bisa bilang sama-sama kan, sama pemain yang lain, kamu yang merawat, kamu yang melatih, kamu yang berlomba di situ, yang radiusnya jangan jauh-jauh juga. Nggak bisa lah ada jarak yang terdekat sama yang terjauh dari lomba, jarak sampai 100 kilo atau 50 kilo bahkan, udah kiri kanan 50 kilo udah kejauhan, nggak fair juga gitu. Ya kalau mau ya di situ semua. Ngumpul ya. Nah pemain jago semua lah ya, yang emang hebat, merasa hebat yang rendengin di situ ya, itu paling benar. Nah itu kamu bisa ngeklaim juga. Kalau nggak kandangnya agak jauh pun itu salah. Itu udah nyampe kita belum, ya walaupun diakarin jadi pakai koefisien lah, pakai apa lah, jarak itu ya tidak mencerminkan. Tetap yang paling benar ya kandangnya sebelah lah. Tomprang mirip. Ya kayak Pulau Mas. Pulau Mas tomprang paling mirip seperti
bisa dengan selisih begitu ya lah praktek ya jangan ketoprak main burung tinggian pun saya bilang selisih 1 meter tetap ada yang diuntungkan ada yang enggak gimana datang guru apalagi berkilo-kilometer ya udah enggak juga ditutupi oleh sistemnya apa ya kita cari SPGen lah oke jadi ya kita mencari SPGen-nya lah jadi jelas kamu harus mengumpulkan poin sebelumnya ke stop ya emang itu salah satu untuk mensiasati perbedaan kandang yang terlalu jauh gitu tapi apakah itu juga benar ya ya enggak juga karena kan ya jadi beda lagi kita merawat SPGen beda lagi dengan merawat juara etape dengan latihannya SPGen juga beda ya. beda iya beda juga kan butuh stabilnya mau jangan nggak perlu kenceng-kenceng banget yang penting terus stabil kamu emang setting all distance kan jadinya Iya. jadi lain juga gitu ya makanya hobi ini menyenangkan ya happy jadi kan setiap kelompok beda makanya saya nggak bisa bilang wah aku punya ramuan gitulah cara makan harus beginilah cara pelatihan harus beginilah cara motivasi harus beginilah pakai burung turunan inilah kan nggak mau bicara karena kalau kita bilang bicara malah kelihatan gobloknya karena beda semua saya sendiri suruh main di Bandung begini saya pindah misalnya ke Jakarta saya akan berbeda mainin burung di sana main di Jogja ya beda lagi main di Surabaya beda lagi saya sendiri loh burung saya orangnya orang saya juga saya akan memperlakukan kandang A kandang B kandang C kandang D beda semua bagaimana kondisi lingkungan cuaca lawannya posisi kandangnya lombanya headwind tailwind semua beda semua cuaca beda semua nggak ada yang sama loh saya juga gitu burung saya juga kalau saya bilang bahwa dengan juara di sini cara begini akan bisa sama dengan cara yang di sana ya ilmunya baru sampai situ gitu karena nggak begitu permainannya itu baru ngomongin masalah urusan burung nomor 1 berarti orang kayak gitu hanya itu mas jakarnya jauh sekarang itu emang seninya betul gitu karena saya di sini geser saya 30 kilo dari sana udah lain saya harus latih burung seperti apa burung datang itu dari mana arahnya itu beda semua kak burung kan nggak oke lah gampang kalau lihat di Google Map tarik garis lurus ukur jarak ke situ burung harus begini hebat di sini nggak ada lah kalau burung ada gunung segede gini mana ada yang dilewatin ke atas ya dia putar kebanyakan ke sini atau kebanyakan ke sini datang dari mana di mana kita harus melatihnya di mana kapan burung kita harus bisa pecah dengan peleton gitu kan nah, di mana kita harus sering melatih di mana bagaimana cara kita melatihnya dengan posisi kandang kita di mana itu aja udah latihannya udah lain dari makanan juga udah kita jadi butuhnya seperti apa musuhnya seperti apa nah jadi musuhnya gini ya kalau musuh sih kalau kamu bisa menang dengan lebih efisien ya bagus nggak buang-buang mahal nembak burung pipit pakai senapan buat nembak gajah kan nggak ya mati jam sama mati tapi kan nggak pakai ketapel bisa lebih iya kenapa kalau bisa pakai ketapel sepertinya juga nggak ada lecet nggak ada bau gitu hancur malah kamu tembak pakai itu nggak keambil burungnya dalam tanda kutip bubar kumpulannya kamu terlalu jauh juga nggak bagus juga secara jadi kalau bisa kamu unggul kalau bisa unggul jangan terlalu jauh lah kalau itu terlalu jauh unggul juga nggak bagus buat siapa ya buat semua lah kita juga musuhnya nggak habis nggak boleh terlalu bagus malah aneh-aneh pikirannya ya sebetulnya aneh-aneh sih dalam awal ya kalau udah sering kita bisa buktikan di segala juga nggak ada soal bilang curang misalnya tapi soal yang itu kan bisa dikatakan gampang ya iya pembuktian orang terpengennya udah jelas itu udah gampang lah kalau soal itu tapi yang berat itu mental
pemain-pemain yang lain. Kalau kamu terlalu jauh, kamu terlalu mendominasi, ya lama-lama wah enggak, udah nggak, gua harus main lagi lah, nggak bisa menang. Itu yang bikin habis. Kamu main sendirian apa ramainya. Itu jadi nggak begitu juga, emang harus efisien mungkin lah ya, ya. Atau dalam ekonomi pun ya pengaruh. Kita bisa menang dengan biaya segini, kok ngapain kita harus menang dengan biaya yang jadi ya, seperti itu. Walaupun pada prakteknya nggak gampang-gampang juga ya, mau bisa tahu. Ya, kita orang awam masuk ke lomba di satu daerah baru, itu permainannya lain. Nah, itu pasti agak adaptasi dulu lah, 1, 2, 3 tahun gitu. Jadi nggak bisa langsung cun, karena kita nggak tahu juga harus gimana nih maininnya. Kalau di gini burung kerasanya nggak nih, cara begini enak nih, kita rubah ini segini, tahun depan sekian, tahun depan ya akhirnya mungkin baru 1, 2, 3 tahun. Nah, kalau musuhnya bagus juga ya, baru bisa tahu, oh gini naklukin daerah ini nih. Itu jauh, beda sekali. Jadi nggak bisa saya bilang begini-begini, enggak lah gitu. Jadi tapi ya yang saya pernah bilang juga, yang paling penting itu yang ya kayak kalau saya bilang kan ada lima kategori lah. Satu, manajemen love. Kedua, perawatan. Ketiga, ya makanan lah gitu, feeding dan nutrisi segala macam. Ketiga, training, biasanya kamu latihannya. Keempat, motivation system. Kelima, burung. Gitu kan? Saya selalu bilang begitu. Burung terakhir. Burung terakhir. Oke. Kita bicara soal makanan, itu akan banyak juara-juara yang makanannya beda-beda. Iya. Dan tetap juara. Training, banyak yang ngelatihnya, ada yang seminggu 5 kali, ada yang seminggu cuma sekali, ada yang slow trainingnya doang, ada yang pakai bendera, ada yang enggak, ada yang 1 jam, ada yang 2 jam. Tapi juara. Iya. Motivation system, ada yang main widowhood, ada yang main natural, ada yang main double widowhood, ada yang main widowhood jantan, widowhood kita, ada yang macam-macam lah. Tetap bisa juara juga. Burung, pakai tra inilah, pakai tra itulah, pakai tra ini, wah segala tra, tetap bisa juara. Nah makanya kita punya ini keseluruhan, tapi ya buat pemula-pemula itu, bahwa yang nomor satu ini yang saya lihat selama ini seragam, itu manajemen law. Nah ini semua saya belum pernah lihat ada burung bagus, pemain bagus yang mendominasi ya. Setiap tahun manajemen law itu. Nah ini yang kalau kata saya kuncinya. Nah ini manajemen law, inilah manajemennya ya. Ya love-nya pun Ya, kandangnya dan kecintaan burung akan kandangnya. Dia bisa nyaman di kandangnya. Nah, itu mengatur, menghandling burung-burungnya. Inilah yang paling nomor satu kalau kata saya ya gitu. Jadi kalau yang ini ya mana bisa main banyak ya. Memang beda daerah, beda juga. Gitu loh. Jadi kiat sukses untuk membangun kandang kos itu di daerah tertentu banyak juga syarat-syarat yang harus kita pelajari. Ya untuk rame-rame hiburan oke lah, nggak ada masalah. Ya bagus lah, orang bisa nyimpan di mana aja ya, orang-orang temennya, saya seputaran teman-teman yang kenal, yang nggak rese, nggak apa ya. Kita jadi happy tetap gitu ya. Kalau yang nitipnya teman-teman yang nggak rewel, kalau dapat orang kos-kosan itu datang orang yang pengen begini, pengen begitu, begini. Kita mengikuti keinginan dia, merugikan yang lain. Nah itu jadi salah gitu. Udah harus, kalau mau pede aja lah, saya mau kesini gimana saya. Ya paling gitu. Tapi harus nggak yang berat. Kalau buat saya, kalau saya jadi tempat kos, yang jadi berat itu hanya dalam hal seleksi. Seleksi jadi rumit ya, rumit Wah, sekali. nggak bisa diseleksi lah gimana ya. Oh, nggak bisa seleksi karena semuanya harus lomba. Harus lomba lah, makanya saya bilang bahwa burung kamu jelek, saya potong. Ya, sedangkan dia udah bayar 3, 4 bulan, 5 bulan ke kita.
Wah, gimana urusannya? Atau kita kembaliin, oh ya kan bingung, belum juga dilombakan begini-begini, belum kamu lambat begini-begini, kamu lambat mengganggu kawananmu, mengganggu program latihanmu. Tidak bisa kita simperin burung lambat di kandang. Nah, itu nggak menurunkan. Ya saya pernah cerita juga bahwa tidak ada burung lambat ke bawah kencang. Yang ada juga burung kencang ke bawah lambat. Nah gitu. Orang bodoh digaulin sama yang pinter jadi ke bawah pinter. Wah, ya udah nggak. Mau gimana? Nggak nyampe otaknya juga. Ya kita yang harus, yang pinter yang nurung ngikutin bahasanya yang bodoh kan begitu. Ya, saya punya dua bahasa nih. Misalnya saya bisa bahasa Indonesia sama bahasa, ya anggap saya yang bisa bahasa Indonesia, kamu bisa bahasa Arab misalnya, dan Indonesia. Berarti kamu lebih pintar dari saya dong. Ya maksudnya lebih pintar dari saya. Sekarang uh, untuk bisa berhubungan kamu dengan saya, bisa bersama-sama, bukan saya belajar Arab, tapi kamu yang ngomong bahasa Indonesia, saya ngerti kan gitu. Ya jadi karena burung itu burung sifatnya sosial, dia akan ngikutin yang lambat. Jadi ngikutin ritmenya yang bodoh. Ya setidaknya kamu akan ikutin bahasa saya gitu kan. Banyak kejadian kita ngelatih burung tuh kenceng gitu, ketemu koloni besar malah jadi lambat itu. Tapi dengan catatan sistem. Oh iya, kalau main motivasi mah lewat semua. Nggak juga lewat sebetulnya. Burung itu bodoh dalam hal ini jarak jauh. Saya harus irit-irit, nah, itu nggak ada. Burung nggak ngerti. Burung nggak ngerti bahwa saya itu ini sekarang bakal terbang 8 jam, berarti saya harus pelan-pelan dulu. Dia harus gitu aja terus, kecepatan yang kenceng itu malah jadi bisa nggak nyampe. Gitu. Dia tidak punya konsep masa lalu dan masa depan, ya itu bedanya dengan kita. Nah itu dari konsep waktunya nggak ada, jadi dia hanya modal ya, insting. Saya pengen pulang cepat, saya kebut lah terus gitu. Nah, begitu jauh lah burung kamu yang termotivasi nggak nyampe, yang tidak termotivasi sampai gitu. Jadi emang nggak bisa dikasih tahu sama kita, kamu pelan-pelan jangan, nanti nggak akan nyampe, ya nggak ngerti dia gitu. Jadi ada keunggulan dan kekurangannya lah bareng gitu kan. Makanya saya bilang bahwa kecepatan yang tinggi pun sebetulnya ya belum tentu bisa jadi positif, kadang jadi negatif juga gitu loh. Jadi apa nih kita kira penutupnya buat teman-teman lah yang artinya untuk nguji burung kita dengan korelasi dengan perawatan tempat lain atau segala macam gitu. Ya sebetulnya main burung tetap balik lagi kita cari happy lah ya. Jadi saya pikir sih cocok-cocokan dengan diri sendiri kan, itu kan subjektif lah. Jadi kalau kita senang main begini, jalanin aja. Mau nggak ada salahnya kita main di sendiri, main kos-kosan, main di OLR atau main di sewa kandang yang kita bicarain, selama kita nggak terlalu ekspektasinya terlalu tinggi ya. Happy aja ya. Kalau soal klaim, kalau klaim itu yang nggak ada. Saya bilang itu beda semua, tidak bisa. Mana yang lebih bagus nih, gitu kan? Yeah. Mana yang lebih bagus? Nah itu kan orang selalu bertanya. Tidak ada yang lebih bagus dan tidak ada yang lebih jelek. Hanya beda. Hanya berbeda aja. Ada juara di OLR begini, ada juara di rumah begini, ada juara di kos-kosan begitu. Tapi nggak bisa bilang wah ini burung terbaik di sini, yang ini jelek, yang ini bagus jauh. Enggak lah. Kalau saya juara di middle, saya juara di short, ya beda aja lah. Gitu. Jadi saya pikir bahwa happy, kita ikut apa, jangan maksain ya. Misalnya kita emang
aduh kayaknya miara sendiri biayanya lebih mahal, atau misalnya waktunya nggak ada, kita korbanin keluarga, korbanin uang, jadi malah jadi stres kan. Nggak, udah simpen di WLR aja, udah simpen di kos-kosan aja. Kalau untuk orang yang begitu ya begitulah. Jadi ya baik lagi, nggak ada yang lebih bagus, yang ada yang jelek, tapi saya kasih pemahaman bahwa dari sudut pandang yang Berbeda. beda-beda. Gitu. Jadi nggak bisa disatuin sama saya juara, lawan saya begini-begini ya, nggak juga lah.